Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan lanjutan seputar logika proporsional. Nah, kalau di video sebelumnya juga kita sudah belajar mengenai dua jenis proporsional ya. Ada yang proporsi atomik dan proporsi majemuk. Nah, di video kali ini kita bahas mengenai operator logika proporsional. Nah, teman-teman apakah ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu? Nah, kalau yang belum tahu, mari kita bahas sama-sama di video kali ini seperti biasa. Mari kita belajar edukasi bersama Tiara. Jadi, operator logika proporsional ini merupakan ibaratnya adalah simbol yang bisa menjembatani kata hubung yang ada pada sebuah pernyataan. Nah, seperti apa ya? Mari kita bahas. Oke, bisa dilihat pada gambar di atas ada 5 operator logika proporsional. Ada yang namanya konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, kalau konjungsi dia mengganti kata dan. Kalau disjungsi itu atau, negasi itu adalah tidak, implikasi adalah jika. Apa, maka apa, dan diimplikasi jika dan hanya jika. Contohnya gimana biar lebih paham? Boleh kita lanjut ke contoh ya. Misalnya, nomor 1, saya rajin belajar, saya lulus ujian. Nah, karena di sini nggak ada kalimat dan, atau, tidak, jika, maka, jika dan hanya jika hanya ditandai dengan koma, maka satu statement atau satu argumen atau satu pernyataan kita simbolkan aja ya. Misalnya kita simbolkan menjadi P. Boleh nggak sih nggak mau P, misalnya A atau B? Boleh ya, ini kan hanya variabel aja. Misalnya saya rajin belajar, kita analogikan sebagai P ya. Saya lulus ujian adalah Q, maka saya rajin belajar, saya lulus ujian, maka P, Q gitu ya. Nah, kalau di contoh nomor 2, saya rajin belajar, dan saya lulus ujian, jawabannya maka karena saya rajin belajar itu kita sudah menjadikan variabel P, maka saya rajin belajar itu menjadi P, dan Q itu adalah saya lulus ujian, maka P dan Q atau P konjungsi Q. Simbolnya seperti ini ya, seperti yang contoh nomor 2. Contoh yang nomor 3, saya tidak rajin belajar dan saya tidak lulus ujian. Maka di sini ada kata tidak ya. Nah, berarti menggunakan negasi. Berarti negasi P konjungsi negasi Q ya. Jadi negasi P, malah P bahasa Inggris ya. Negasi P konjungsi negasi Q gitu ya. Karena ada kalimat tidak, ada kata tidak gitu ya. Yang contoh yang keempat, saya tidak rajin belajar atau saya tidak lulus ujian. Dua-duanya ada kalimat tidaknya, berarti menggunakan negasi ya. Maka negasi P disjungsi negasi Q gitu ya. Jadi disesuaikan bila mana ada kalimat dan maka diganti dengan konjungsi, kalimat atau maka diganti dengan disjungsi. Kalau ada kalimat tidaknya menggunakan